Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pH dari asam dan basa, di mana materi pH asam dan basa ini merupakan materi dari kelas 11 untuk semester awal di semester 2, bagian awal di semester 2. Oke, untuk pH ini sendiri, berarti apa saja yang harus kita pelajari? Yang kita pelajari pada pertemuan kali ini di video pembelajaran yaitu kita menentukan konsentrasi H+ plus dan OH- sebagai suatu dasaran ya ketika nanti kita ingin menentukan pH. Karena pH ini sendiri merupakan suatu perhitungan yang nantinya di dalam rumusnya memerlukan konsentrasi H+ plus dan OH- dalam suatu larutan. Kita dasari sendiri untuk asam dan basa adalah asam itu kalau berdasarkan Arrhenius ya, itu merupakan suatu senyawa yang nanti ketika dilarutkan ke dalam air itu akan menghasilkan senyawa atau ion H+. Kemudian kalau untuk basa sendiri itu adalah suatu senyawa yang nanti apabila dilarutkan ke dalam air itu menghasilkan OH-. Nah, dari konsentrasi tersebut ketika kita hitung, maka hasil perhitungan tersebut dapat menjadi suatu dasaran untuk menentukan nilai pH. Jadi pada kesempatan kali ini di video pembelajaran kita akan membahas tentang penentuan konsentrasi H+ plus dan OH- terlebih dahulu. Kita gali terlebih dahulu tentang konsep pH. pH merupakan potential of hydrogen. Jadi ini berbicara tentang derajat keasaman karena tadi lagi-lagi untuk H+ plus atau hidrogen ini merupakan ciri dari suatu asam. Jadi potensial dari suatu asam itu sendiri itu juga disebut sebagai derajat keasaman. Nah, perlu kita garis bawahi bahwasanya pH ini merupakan suatu perhitungan yang dia itu terfokus untuk banyaknya ion H+ plus di dalam suatu larutan. Jadi pemikiran tentang pH ini merupakan kekuatan suatu asam atau basa itu salah ya. Jadi pH yang benar itu adalah banyaknya ion H+ plus di dalam suatu larutan. Jadi kalau kita mau mencari pH dari suatu basa itu bisa, tapi kita harus melewati potential of hidroksida atau POH. Kemudian dari POH ini kita konversikan dengan menggunakan pKw untuk nanti hasilnya adalah pH. Gitu ya. Jadi yang harus kita dasari bahwasanya pH ini bukan kekuatan suatu asam maupun basa dalam artian seperti ini. Ketika pH-nya 1 seperti itu dengan dibandingkan pH 4, maka antara 1 sama 4 ini tuh kita tidak bisa lantas membicarakan bahasanya yang pH 1 itu adalah asam kuat, yang pH 4 itu adalah asam yang lemah. Bukan seperti itu. Melainkan 4 dan sama 1 tadi ini itu adalah keadaan konsentrasi ion H+ plus di dalam suatu larutan. Untuk penentuan dari apakah asam tersebut asam kuat atau mungkin lemah, basa kuat, basa lemah, itu bukan ditentukan dari pH, tapi ditentukan dari yang namanya derajat ionisasi atau DI. Ini yang kita pelajari di semester 2 untuk kelas 10, yaitu derajat ionisasi, potensi ionisasi. Jadi semakin mudah dia untuk melepaskan H+, maka dia disebut sebagai asam yang kuat. Kemudian semakin mudah dia untuk melepaskan OH- itu disebut sebagai basa yang kuat. Dan sebaliknya, kalau dia semakin sulit untuk melepaskan OH- atau H+, maka disebut sebagai basa yang lemah. Jadi untuk pH ini bukan penentuan dari kuat tidaknya asam. Itu ya yang perlu kita garis bawahi karena banyak sekali miskonsepsi yang membicarakan bahasanya pH itu merupakan kekuatan asam maupun basa. Bukan, melainkan pH ini merupakan banyaknya ion H+ plus di dalam suatu air. Jadi bisa saja untuk asam kuat dia memiliki pH 6 bisa saja. Artinya apa? Berarti di situ kandungan H plusnya itu sangat sedikit seperti itu ya. Jadi bisa saja untuk satu asam kuat atau mungkin asam lemah dia memiliki pH yang berbeda-beda. Baik, untuk pH sendiri ini manfaatnya sangat banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti ketika kita membeli air, skincare, makanan, seperti itu. Dan semua yang berhubungan sama kontak langsung dengan kita ya, sebagai individu makhluk hidup, itu dia harus memiliki standar pH. Karena tubuh ini sendiri juga memiliki standar pH tertentu, seperti enzim, itu tidak boleh terlalu asam atau terlalu basa. Nah, itu juga ada aturannya sendiri. Jadi, kalau kita memahami tentang pH, kita akan memahami suatu standarisasi dari
makanan atau minuman yang nanti akan diaplikasikan mungkin dalam beberapa profesi selanjutnya ketika kalian sudah menempuh dari SMA itu sendiri. Baik, kita lanjutkan untuk konsentrasi H plus sama OH-. Jadi ketika kita mau menentukan pH atau derajat keasaman atau potential of hydrogen, berarti kita harus menentukan konsentrasi H plus tersebut di dalam suatu air. Nah, konsentrasi H plus sama OH- ini dapat dihitung dengan rumus-rumus tertentu. Jadi untuk asam dan basa sendiri masing-masing dibagi menjadi dua, yaitu kekuatannya yaitu asam kuat, asam lemah, basa kuat, sama basa lemah. Nah, di sini sekalian saya jelaskan untuk perbedaan antara asam kuat sama asam lemah. Jadi asam kuat memiliki beberapa grup untuk asam gitu ya, yang kita bisa lihat pada layar bahwasanya asam kuat terdiri dari senyawa asam halida, yaitu asam atau H+ yang nanti bergabung dengan senyawa halida, kecuali F. Karena F ini memiliki keelektronegatifan yang tinggi, sehingga nanti dia sulit untuk terionisasi, sehingga dia termasuk sebagai asam lemah. Jadi HCl, HBr, HI itu merupakan asam-asam kuat. Kemudian asam oksi yang memiliki oksida tinggi, seperti H2SO4, H3PO4, HNO3, HClO3, dan HClO4. Nah, di sini ini adalah jajaran dari asam-asam yang kuat. Selain itu, seperti contohnya CH3COOH, itu berarti tidak termasuk ke dalam asam kuat karena dia tidak termasuk jajarannya. Berarti dia termasuk sebagai asam yang lemah. Contoh lagi, HCN. Nah, HCl kan CN-nya itu sendiri tidak termasuk di dalam asam kuat. Maka HCN itu sendiri merupakan asam yang lemah. Nah, kalau untuk basa kuat dan basa lemah, basa kuat ini lebih didominasi oleh golongan-golongan alkali dan alkali tanah atau golongan 1 sama golongan 2A, serta senyawa yang berasal dari Al, seperti AlOH 3 kali. Nah, itu berarti dia merupakan basa yang kuat. Kemudian kalau basa yang lemah seperti tadi layaknya asam lemah, dia sisa dari basa kuatnya. Kenapa kita kok harus membedakan itu? Karena antara kuat sama lemah itu daya dari ionisasinya berbeda. Atau kalau kita lihat dari rumusnya, untuk asam kuat itu dia memenuhi H plus sama dengan A kali M. Nah, A ini adalah banyak dari H plusnya. Banyak H plusnya. Dan dia langsung menggunakan A. Contohnya ketika nanti di sini saya punya HCl. Karena HCl ini terdiri dari H plus sama Cl min, maka nilai atau banyaknya A itu sesuai dengan banyaknya H plusnya itu ada berapa. Kalau H plusnya ada 1, maka nilainya 1, seperti itu. Tapi seperti H2SO4, berarti jumlah hidrogennya ada 2, sehingga nanti di situ untuk nilai A-nya itu adalah 2. Kemudian untuk rumus yang berikutnya yaitu asam lemah, ini perbedaannya ada di A-nya. Kalau ini langsung menggunakan A langsung karena dia memiliki derajat ionisasi 1 sehingga jumlahnya akan sama dengan jumlah hasil ionisasinya. Tapi kalau di sini untuk senyawa lemah karena jumlah ionisasinya tidak sama dengan 1, otomatis untuk nilai alfanya itu memenuhi akar Ka per M. Nah, ketika akar Ka per M ini dimasukkan ke dalam penurunan rumus, itu hasilnya adalah H plus sama dengan akar Ka kali M. Seperti itu. Jadi untuk yang asam lemah kita pakai rumus yang kedua yaitu H plus sama dengan akar Ka kali M. Kemudian untuk yang basa juga sama. Kalau untuk yang basa kuat, kita memenuhi OH- sama dengan B kali M. B sendiri seperti layaknya A atau banyaknya OH- di dalam suatu larutan. Kalau A ini kan banyaknya H+, kalau B ini banyaknya OH- di dalam suatu larutan. Contohnya seperti BaOH 2 kali. Nah, OH-nya tadi ini kan memiliki dua apa itu namanya? Jumlahnya ada 2 sehingga nanti di sini untuk B-nya itu sendiri itu hasilnya adalah 2. Nah, kemudian untuk yang lemah itu adalah akar Kb kali M. Layaknya seperti alfa di sini ya. Dia pakai akar Ka per M, di sini juga pakai akar Ka per M, akar Kb per M sehingga nanti kalau diturunkan rumusnya dia menghasilkan satu rumus ini yang keempat yaitu OH- sama dengan akar Kb kali M. Nah, ini ya sudah ada keterangannya.
bahwasanya A sama B ini merupakan jumlah H plus atau jumlah OH min untuk yang B. M ini konsentrasi. Konsentrasi masih ingat kan rumusnya, bahwasanya M itu sama dengan mol per volume dengan syarat volumenya ini dalam satuan liter. Tapi kalau untuk satuannya yang mililiter, maka 1000 per mili kali gram per ml. Nah, kemudian untuk yang Ka dan Kb ini adalah konstanta dari asam dan basanya itu sendiri. Jika konstantanya itu dia tidak diketahui, maka kita pakai konstanta yang umum yaitu 10 pangkat minus 5. Tapi kalau sudah diketahui, maka kita harus pakai Ka dan Kb-nya yang sesuai dengan yang sudah diketahui tersebut. Baik, bagaimana cara untuk mengimplementasikan rumus tersebut untuk menghitung konsentrasi H plus maupun OH min? Mari kita simak beberapa soal dan bagaimana cara mengerjakannya. Jika dimasukkan 20 gram NaOH dengan MR-nya adalah 40 ke dalam 1,25 liter air, maka berapa banyak konsentrasi OH min di dalam larutan tersebut? Nah, berarti di sini yang kita sudah tahu bahwasanya dalam larutan ini terdiri dari 20 gram NaOH. NaOH sendiri, kalau kita lihat berdasarkan teorinya Arrhenius, dia akan terionisasi menjadi Na plus plus OH min. Nah, ini yang menjadi indikator bahasanya dia merupakan larutan yang basah. Nah, karena dia terdiri dari suatu basa alkali atau golongan 1A, tadi kan alkali tanah gitu ya, kemudian Al, maka nanti di sini dia akan menyebabkan apa? Basanya bersifat basa yang kuat. Nah, dari sini kita berarti mengambil kesimpulan bahasanya NaOH merupakan basa kuat, sehingga kalau untuk menentukan konsentrasi OH- kita pakai apa? OH- sama dengan B kali M. B ini sendiri adalah banyaknya OH- di dalam suatu senyawa. Nah, kalau kita lihat dari hasil ionisasinya, OH-nya terdapat 1, sehingga B-nya nilainya 1. Nah, untuk M-nya sendiri, karena tadi kita sudah belajar bahasanya M itu adalah molaritas, mol per volume atau 1000 per mili kali gram per mr. Karena data yang di sini adalah gram sama mr yang diketahui, maka kita pakai untuk M-nya itu sendiri adalah 1000 per mili kali gram per mr. 1 kali 1000 per milinya adalah 1,25 liter. Kalau kita ubah ke dalam bentuk mili menjadi 1250 ya. Karena dia akan menggeser koma sebanyak 3. Nah, sehingga di sini 1250 dikali gramnya adalah 20 per mr-nya adalah 40. Kalau kita lihat di sini ini nilainya adalah 0,5 dan di sini nilainya adalah 0,8. Sehingga kalau untuk menghitung OH- itu kita dapatkan 1 kali 0,4 karena 0,8 ketika dikalikan dengan 0,5 hasilnya 0,4. Sehingga nilai OH- sendiri adalah 0,4 dengan satuan adalah M. Karena apa? OH- ini dalam bentuk konsentrasi. Nah, seperti itu. Itu untuk menghitung dari berapa banyak OH- atau senyawa basa kuat implementasinya dengan menggunakan rumus yang telah kita pelajari sebelumnya. Kemudian implementasi yang kedua, berapa volume? Nah, di sini yang ditanya adalah berapa volume. Dari CH3COOH, kita tahu CH3COOH itu merupakan suatu asam. Karena kalau kita ionisasikan itu adalah CH3COO- plus H+. Nah, dia merupakan asam, tapi tidak termasuk asam halida, tidak termasuk asam oksi yang dia oksidanya tinggi seperti SO4, ClO4, ClO3, PO43-, dan masih banyak lagi. Sehingga nanti di sini itu sebagai suatu asam yang lemah. Oleh karena itu, ketika kita ingin menggunakan rumus H+, maka yang kita gunakan adalah asam yang lemah, yaitu H+ sama dengan akar Ka kali M. Yang ditanya di sini adalah berapa volume. Nah, di antara variabel di sini yang dia mengandung satuan volume itu ada di M. Berarti otomatis kita mencari M untuk soal di sini. Kita mencari M terlebih dahulu, kemudian nanti kita mencari volume dari CH3COOH. Oke,
Di sini kita tahu bahasanya molnya adalah 0,01 dengan konsentrasi ion H+ itu adalah konsentrasi ini ya. Kemudian ini adalah 0,1 M. Baik, kita masukkan 0,1 M sama dengan akar dari Ka-nya, itu kita tidak tahu di sini di dalam soal sehingga kita pakai tetapan yang sebelumnya pada umumnya yaitu 10 pangkat minus 5. Dikali M-nya itu sendiri yang kita cari. Sehingga kalau kita mau cari M, berarti untuk akarnya ini kita pindah ruas sehingga jadi pangkat 2 ya. Kalau kita lebih mempermudah ini sendiri, itu kan jadi 10 minus 1 pangkat 2 per 10 minus 5. Karena ini juga pindah ruas menjadi pembagian. Nah, sehingga kalau kita operasikan jadi 10 minus 2 per 10 minus 5. Kalau kita ini operasikan, ini kan jadi plus 5. Sehingga nanti apa? Hasilnya adalah 10 minus 3. Oh sorry, 10 pangkat 3. Seperti itu ya. Nah ini untuk nilai M-nya. Nah sekarang kita mencari volumenya. Volume itu didapat dari M. Di mana M itu sendiri sama dengan mol per volume. Sehingga kalau kita ingin mencari V sendiri, berarti V sama dengan mol per M. Molnya yang sudah kita ketahui di sini adalah 0,01 atau kalau kita ubah jadi 10 pangkat minus 2. Per M-nya itu adalah nilainya di sini, oh maaf ya, di sini, oh ya benar-benar, ini 10 pangkat 3 ya. Kemudian di sini 10 pangkat minus 2 untuk molnya, kemudian untuk M-nya sendiri kita tahu adalah 10 pangkat 3. Nah, seperti ini. Sehingga nanti kalau kita operasikan, ini kan plus kalau kita naikkan jadi minus 3 gini ya. Sehingga untuk nilai volumenya adalah 10 pangkat minus 5. Satuannya adalah mililiter, seperti itu. Oke, jadi seperti itu untuk implementasi dari penggunaan rumus H+ maupun OH- di dalam perhitungan pH. Sekian dari video ini, kita lanjut untuk perhitungan pH pada video yang berikutnya. Terima kasih.